Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua ya, bahwa kalian sudah menjadi mahasiswa ya, sudah dilantik ya? Iya. Iya. Sudah menjadi mahasiswa di Prodi Gizi ya. Dan kebetulan Anda semua menjadi wali dosen, bukan menjadi wali dosen, tapi diwali oleh saya. Jadi saya sebagai wali kalian, apa ya? Kalau nanti mau ijab kabul pun mungkin nggak tahu ya. Nggak, saya atau bukan kalau nanti yang ijab kabul. Oke. Jadi memang untuk perkuliahan di universitas mungkin tadi video saya udah didengar belum? Tadi ya. Oke, untuk nama lengkap saya Kosasih Adi Saputra. Ada yang gabung lagi ya? Masuk saya dulu bikin dua ini tuh ya, bikin dua. Oke, jadi untuk sistem perkuliahan di universitas ini sudah mulai adaptasi. Ini sudah ada wali dosen yang bertugas mendampingi kalian dari sampai nanti kalian mengakhiri masa perkuliahan di universitas ini. Jadi memang tanggung jawab saya bukan hanya untuk kepentingan saat ya, tapi juga untuk kepentingan jangka panjang selama Anda menjadi mahasiswa. Ya, mungkin untuk audionya bisa di dulu ya, bisa dimatikan dulu, nggak apa-apa. Untuk kalian nanti kalau sudah saya ini akan saya jadi setiap perkuliahan kalian akan berhubungan dengan saya ya. Jadi tanggung jawab saya sekali lagi cukup besar kepada kalian. Mohon kita untuk menjaga silaturahim kita dari awal ini nanti sampai akhir nanti ya. Saya ingin di antara kalian yang 20 orang ya, mudah-mudahan bisa istiqomah ya di perkuliahan kita di Prodi Gizi ini. Untuk profil saya, jadi walaupun saya ini wali dosen Anda semua, walaupun saya wali dosen Anda, tetapi untuk basic keilmuan saya, sebenarnya saya bukan dosen khusus di Prodi Gizi ya. Kalian hanya bertemu dengan saya di perkuliahan itu di mata kuliah semester 1 dan semester 2, yaitu mata kuliah pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Jadi saya ini basicnya adalah mata kuliah umum. Wajib ya di tingkat dasar. Jadi hanya bertemu secara akademik ya, tapi untuk keseharian di lingkungan nanti kalau sudah normal di lingkungan Prodi, saya tiap hari insya Allah ada di Prodi ya. Dan saya memang memegang saya berperan sebagai dua fungsi di Unsil ini. Sebagai dosen mata kuliah umum, saya punya tanggung jawab mengajar di seluruh jurusan ya, di universitas, di Unsil, dan juga termasuk di kalian. Tapi di kalian saya punya plus nilai lain begitu sebagai wali dosen kalian dan sebagai dosen di Prodi Gizi. Jadi itu ya mengenai profil saya. Saya dari Sumedang, Jawa Barat, tepatnya di daerah Wado, Jatinunggal. Nah tadi ada orang Cikijing, sebenarnya saya sering ya lewat Cikijing kalau pulang ke Sumedang itu. Lewat Jahing itu bisa langsung ke Bantarujeg, kemudian ke Sumedang. Oke, yang lain mungkin nanti yang belum gabung akan saya rekam ya. Nanti akan saya share video rekaman ini ke teman-teman semua. Oke, itu untuk profil saya. Jadi harapan pertama saya bahwa tadi ya, kalian istiqomah ya. Saya akan menjaga kalian sampai kalian nanti lulus dengan baik dan tentunya tepat waktu. Dan ini adalah kalian ini generasi ketiga ya, atau angkatan ketiga. Ini prodi yang sangat baru ya, mungkin terbaru di Unsil, jadi si bungsu ya. Dan tidak banyak dosen di prodi kita, tidak banyak ya. Ingat, itu kalian harus paham, hanya ada yang standby itu hanya ada 4 dosen. Ya.
termasuk Ibu Ai, Kajur, Pak Upik yang sekarang menikah ya, Sekjur, Pak Andi dan saya. Yang standby itu cuma saya. Ada Bu Lirik itu sedang tugas belajar di Universitas S3 ya, di Undip kalau tidak salah. Jadi sangat terbatas ya. Mohon kalian maklumi ya. Tapi mudah-mudahan pelayanan akademik ya di semester 1 dan berikutnya mudah-mudahan akan tetap maksimal ya. Kami dari keluarga besar Prodi Gizi akan berusaha maksimal untuk melayani Anda ya. Makanya kalau ada hal-hal yang dikiranya itu penting menghambat, silakan kalian bisa koordinasi untuk masalah apapun dengan saya ya. Baik dengan masalah perkuliahan, dengan masalah-masalah yang sekiranya mengganggu perkuliahan itu tolong ya, saya akan terbuka dengan kalian. Karena tahun lalu, angkatan 2019, ada satu orang yang tidak terkawal ya mungkin. Tapi kali itu juga sudah pilihan dia. Ya. Ada yang satu out gitu ya, dengan alasan-alasan tertentu. Nah kalian saya harapkan itu tidak seperti itu. Ya. Jadi apapun yang kira-kira sudah mulai ada titik jenuh dalam perkuliahan, misalnya dalam jadinya mudah-mudahan ini sudah menjadi kewajiban saya untuk membantu Anda. Ya. Jadi begini ya, kenapa saya bicara demikian? Karena ini yang namanya kuliah itu adalah sebuah jenjang pendidikan ya, yang menentukan segalanya. Jadi kalau kalian sudah memilih Prodi Gizi ya di Universitas Siliwangi, Fakultas Ilmu Kesehatan, itulah hidup saya. Ya. Itulah jalan hidup saya. Jadi mau pahit mau manis ya harus siap gitu kan. Anggaplah ini jalan terakhir ya. Bahwa saya tahun 2020 saya sudah menjadi mahasiswa gizi dan saya akan menjadi orang yang fokus di bidang gizi. Tidak mau misalkan ketika ada masalah sedikit misalnya hanya karena mungkin senggolan dengan teman misalnya gitu ya. Tiba-tiba wah merasa mengakhiri segalanya. Seolah-olah hidup ini berakhir gitu kan. Hanya karena mungkin tidak lagi sependapat dengan teman dan sebagainya. Jadi hal-hal kecil itu tolong hilangkan ya. Jadi kalau nanti ada masalah yang karena kalian mungkin akan dibentuk oleh ikatan keluarga besar ya, dengan senior, dengan seangkatan, bahkan nanti punya junior ya, pasti ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi, mungkin juga masalah-masalah lain yang sekiranya menghambat karir Anda, ya tolong jangan menyerah ya. Jadi apa ini adalah pilihan terakhir ya, ini adalah jalan hidup kalian dan tidak akan pindah ke lain hati ya, tidak akan lagi pindah ke mana-mana. Karena kalau tidak demikian, itu yang rugi adalah kalian. Waktu itu jangankan, makanya kalau kalian misalkan saya ternyata salah pilih ya, salah jalan, ya saya harapkan tidak ada yang seperti itu ya. Ini adalah jalan terakhir, merasa tidak cocok misalnya, tiba-tiba nanti setahun lagi, tahun depan saya mau ikut lagi SMPTN misalnya, mau pindah ke fakultas lain, ke jurusan lain. Ternyata setelah pindah ke jurusan lain pun tahun depan sama lagi masalahnya. Ini bukan jalan hidup saya, ternyata bukan pilihan saya. Bilang lagi. Itu banyak yang bahkan sampai hat-trick gitu ya. Ada kasus teman-teman saya waktu kuliah sampai hat-trick pindah jurusan, akhirnya kan tidak kuliah. Jangankan itu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Waktu itu 1 detik saja itu lengah, itu hilang kesempatan ya. Jadi tolong jangan menyia-nyiakan kesempatan karena walaupun ini juga informasi kepada kalian ya, Prodi Gizi walaupun prodi yang bungsu, tetapi daya saingnya cukup ya. Jadi kalian mengalahkan beberapa ribuan orang yang ingin masuk ke Prodi Gizi. Yang dipilih hanya 88 ya, kalau yang informasi mungkin yang registrasi 85, 83 ya, 82 kurang lebih seperti itu jumlah yang nanti akan bergabung di angkatan 2020. Jadi itu ya, jadi motivasi pertama dari saya, ini adalah jalan hidup kalian. Jadi sudah yakin, bahkan hakul yakin ya, sudah sesungguh-sungguhnya, jalan yang sesungguhnya. Tidak ada lagi jalan selain saya mulai hari ini misalnya. Mulai tahun ini, saya adalah mahasiswa Unsil, Prodi Gizi, dan tahun 2024 misalnya, saya harus lulus keluar dari kampus ini. Itu target pertama ya. Jadi
2024 itu adalah sudah ada di bayangan kalian ya. Dari sekarang. Ya. Apa triknya supaya kalian tidak jenuh misalnya dalam melangkahi waktu yang 4 tahun mungkin terasa berat kalau dipikirkan hari ini. Ya. Jadi kuliah itu tidak terasa ternyata 4 tahun itu. Ya. Tidak terasa. Saya sampai sekarang usia sudah di atas kepala 3. Saya masih merasa anak usia 17 tahun sebenarnya gitu ya. Masih imut-imut, masih lucu gitu ya. Tapi tiba saya udah 2020. Saya 2004 saya dulu kuliah ya. Mungkin kalian baru lahir ya. Tahun 2004 udah lahir belum? Usia 2 tahun paling ya? 2 tahun itu sedang, ya mungkin kalau saya udah kuliah kalian masih dalam timbangan saya gitu ya. Kalau masih bayi gitu kan. Tiba-tiba saya sudah punya mahasiswa yang waktu saya kuliah sudah baru anak 2 tahun gitu kan. Itulah waktu ya. Apa triknya? Ya. Kan ini kita akan terbentuk pikiran ya, akan terbebani oleh pikiran tentunya pasti. Apalagi di semester 1 2 itu pikiran itu akan merasa ada adaptasi yang memang itulah ujian terberat adalah 1 2 ya. Ujian terberat adaptasi dari sekolah ke perguruan tinggi. Solusinya adalah jalani saja ya. Ada tugas dari dosen, ngeluh misalnya ya. Aduh banyak tugas misalnya ya. Aduh nggak ada sumber. Aduh dan banyak aduh. Ya itunya akan aduh akhirnya kan itu. Akhirnya kelepak aja kan itu ya. Ngeluh iya misalnya ya, tugas nggak selesai. Tugas kerjakan aja ya. Misalnya dalam 1 hari ada 4 makalah. Kerjakan aja, jangan mengeluh, jangan curhat ke teman, curhat 1 jam misalnya, video call sama teman. Hey guys, misalnya ya, hey sis, si bapak itu tugasnya banyak banget ya, 2 jam bayangkan Anda curhat sama teman sampai mungkin menangis ya kayak drama Korea ya, dan menangisnya gitu ya. Coba ya, ngeluh iya gitu kan, tugas nggak selesai. Bukan tidak boleh ya anak curhat, boleh ya untuk melampiaskan amarah ya, untuk melampiaskan nafsu itu boleh. Tetapi anak Habibnya juga kerjakan. Sambil Anda curhat sama teman, sambil kerjakan. Saling bantu ya. Tapi jangan saling bocor-bocor ya, karena ini apalagi sekarang kan akan ada, kita kan daring ya, jarak jauh. Mungkin tugas-tugasnya akan diserahkan berbentuk file ya. Itu ketahuan ya. Kalau di print, kalau Anda jago ngedit ya, kalau tugas makalahnya misalnya di print out ya, kalau orangnya anaknya jago ngedit itu akan tidak kelihatan ya, apakah dari mana. Tapi kalau Anda ngirim file dalam bentuk Word terus Anda kirim ke saya, itu akan ketahuan ya, mana yang plagiat, mana yang tidak. Ya. Jadi tetap ya, walaupun nanti kalian akan punya teman ya, apakah satu kelompok, apakah satu kelas, satu prodi, tetapi yang menentukan jalan hidup kita adalah kita sendiri. Ya. Jangan tergantung oleh teman kalau memang itu adalah tanggung jawab Anda sendiri. Ya. Kalau ketergantungan sama teman, gampanglah tugas itu terus kasih anukan wae misalnya. Ya nanti yang pintar si anu ya, bukan kalian gitu ya. Jadi tolong sekali lagi bahwa yang menentukan jalan hidup kalian adalah kalian sendiri ya, bukan orang lain. Ya bukan saya hanya bisa mengarahkan ya, supaya Anda menjadi manusia yang bisa bermanfaat ya. Nah apalagi nanti akan bertemu dengan mata kuliah dasar ya. Kan kalian akan lebih banyak waktu dengan saya ya. Anak-anak gizi itu sebenarnya lebih keseringan berhubungan dengan saya di awal-awal gitu kan. Yang angkatan kemarin ya, angkatan 2019 ya, karena dulu saya memegang, walaupun saya di PKN, tapi saya juga memegang mata kuliah lain. Jadi, hanya untuk di awal saja, ya, kalau dengan saya 1 dan 2 saja. Oke, itu kurang lebih ya mengenai apa yang harus saya lakukan, jalani saja. Ya. Nah, lalu kemudian bagaimana mengisi waktu? Ya, harus banyak waktu untuk bekerja ya. Jadi kalau kita terlalu banyak pikiran tanpa ada aktivitas juga itu akan hilang. Makanya kalau ada ekstrakurikuler itu silahkan ya Anda ikut. Apakah di Himagi misalnya,
apakah mau di UKM yang ada di universitas, itu silahkan. Saya menambah jaringan, menambah persahabatan, itu juga akan waktu kita itu akan sangat efektif ya. Kalau saya dulu, kalau normal ya, waktu saya kuliah, saya itu jarang ada di kosan ya. Saya itu kosan hanya tempat tidur saja. Itu pun kalau misalnya tidak ada kegiatan ya. Saya seringnya tidur di hotel. Saya sering tidur di sekretariat ya, di base camp di mana gitu yang kira-kira itu. Jadi waktu itu tidak terbuang cuma-cuma ya. Kadang-kadang mengerjakan tugas di hima misalnya, di himpunan di mana. Akhirnya waktu kita itu sangat tidak terasa, tiba-tiba lulus aja kan gitu. Ada tugas kerjakan, ada ujian siapkan, ada kegiatan ikuti, itu tidak akan terasa. Coba angkatan Kang Ibnu yang sekarang angkatan 18, saya itu tahu banget ya, tahun 2018 itu mereka masih kayak kalian unyu-unyu ya gitu ya. Masih unyu-unyu Kang Ibnu dan kawan-kawan itu. Tiba-tiba dia sudah orang yang menjadi paling senior ya, tingkat 3. Itulah waktu ya. Yang harus dimanfaatkan dengan baik ya. Jadi inilah sekali lagi ya, coba dalam hati kalian yakinkan ya, aku yakin memohon kepada Allah ya. Semuanya ini Islam, Muslim. Ada yang non-Mus, mohon maaf ya, kalau yang non-Mus silahkan ya. Kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinkan ya Allah bahwa saya ini adalah mahasiswa gizi dan ini adalah pilihan hidup saya ya. Jadi jangan main-main ya. Dalam memilih jalan hidup itu jangan main-main ya. Dan kalau sudah Anda berserah diri pada Allah ya, apapun nanti keputusan yang terbaik itu adalah Allah akan memberikannya. Kita kan nggak tahu jalan-jalan hidup kita ya. Tapi paling tidak ya, secara rasional saja ya, bagaimana waktu kalian terkuras ya, bagaimana orang tua kalian yang membiayai ya dengan cukup tinggi gitu ya, bukan uang sedikit. Saya juga kalau sekarang saya harus menyekolahkan anak, saya belum mampu untuk menguliahkan anak gitu kan. Anak saya masih kecil ya, masih ada yang belum sekolah, yang paling besar masih kelas dasar ya, masih anak di bawah 7 tahun gitu. Dan 5 tahun belum sanggup gitu ya untuk menguliahkan. Dan saya terasa banget gitu, bahwa kuliah itu yang berkorban bukan hanya kita ya. Kalian mungkin hanya bete, hanya jenuh. Tapi orang tua itu dengan segalanya, orang tua tidak tahu kita ini belajar apa ya. Yang pasti dia tuh tahunya ada biaya, kalian masuk registrasi ya itu. Silakan setelah registrasi, setelah belajar silakan belanja. Ya. Itu biaya waktu ya. Itu yang harus dipertaruhkan kalau kalian nanti beralih ke lain hati misalnya, tiba-tiba sudah 1 minggu kuliah tiba-tiba jenuh, tiba-tiba keluar ya. Itu ya, entah berapa waktu yang dirugikan, itu bukan hanya kita ya. Bayangkan ya, untuk jalan hidup kita ternyata saja itu manusia ya. Manusia itu untuk kepentingan kita saja ternyata bukan hanya kita yang berjuang ya. Ada orang tua ya, ada saudara mungkin ya. Ada mungkin juga ya, sahabat-sahabat di belakang kalian yang membantu kalian dalam proses kehidupannya. Jadi memang ini adalah jalan hidup kita, tapi ingat ya, kita menentukan jalan hidup kita, tapi orang lain terlibat dalam proses kehidupan kita. Itulah kenapa manusia itu makhluk individu dan juga makhluk sosial ya. Mungkin untuk lebih dalam, mungkin di mata kuliah saya nanti ada materi filsafat, materi etika akan lebih dalam lagi ya. Tapi untuk di pengantar kita hari ini, untuk di pertemuan di bimbingan akademik ya, di bimbingan wali dosen ini, dosen wali ini, ya itu dulu yang saya sampaikan ya. Intinya bahwa saya ingin mengingatkan kalian itu tetap bertahan ya, dan bisa sesuai dengan apa kalian targetkan ya. Nah, untuk kepentingan jangka pendeknya berarti ya semester 1 minggu depan sudah mulai kuliah, makanya saya segera mengumpulkan kalian ya, mumpung saya sedang istirahat, kalian juga masih udah selesai. Tadi tanya ke koordinator ya, saya tanya ke tadi yang WA pertama kali, udah selesai, udah saya coba aja yang mau gabung aja gitu kan, biar kalian sudah punya bekal kan, tidak dengiteun kan ya. Sudah mengontrak KRS sudah belum?
Sudah mengontrak kuliahnya, mata kuliahnya sudah dikontrak? Ini baru orang yang mengontraknya? Baru ada Vanilla? Ini saya baru dibuka Pak KRS-nya, tapi sedikit bingung soalnya di jadwalnya ada yang kayak PPS 21, terus FIK Pasca B23, FIK Pasca B22. Jadi kayak saya masih kurang ngerti Pak buat ngambil SKS-nya. Ya, jadi memang untuk semester 1 ya, masih paket dulu ya ininya ya Pak, sistem perkuliahannya. Paket dulu, nanti kalian tunggu aja ke apa? Tunggu aja di ini saya salah kirim ini ya. Oke, jadi untuk semester 1 kan di paket ya. Memang tadi juga di grup dosen masih ada pembicaraan ya. Memang nih ya masih proses penjadwalan ya. Kalian nanti bisa koordinasi sama Kajur ataupun Sektur, Pak Opik sedang tidak ada ya. Jadi belum ada yang ngontrak ya. Apa tadi kesulitannya? Jadi belum ada kelasnya atau apanya? Nggak apa, misalnya di jadwal hari Senin kan untuk saya sendiri di jadwal hari Senin itu ada kayak matematika dasar, bahasa Inggris, dasar komunikasi, sama pendidikan Pancasila. Tapi itu tuh dibagi-bagi lagi Pak, ada PPS 21, ada FIK Pasca, ada B23, terus ada FIK Pasca B22 gitu. Jadi saya masih belum paham. Nanti kelas belum diarahkan ya oleh jurusan. Nanti juga ada listnya, itu bisa kalian pilih sendiri kelas A, B, C-nya, atau nanti dibagi-bagi ya oleh dosen gitu ya. Tinggal tunggu aja itu ya pembagian kelasnya. Tapi kan sudah bisa ya buka simak udah kan untuk kontrak kuliah? Sudah bisa untuk buka simak? Bisa untuk buka simak? Bisa Pak, untuk simaknya bisa dibuka. Jadi pembagian kelas yang Passwordnya tanggal lahir? Ya, tanggal lahir. Apalagi coba selain ini apalagi apa tadi teh? Selain kelas apalagi yang menjadi kendala di kontrak kuliah? Kalau SKS-nya wajib ngambil semua 24 SKS Pak untuk semester 1. Semester 1 itu dipaket dulu ya. Jadi kalau untuk semester 1 dan semester 2 itu dipaket dulu. Jadi untuk mata kuliah itu ditentukan dulu oleh prodi. Lalu kalau nanti sudah semester 3 ya, ada mata kuliah pilihan ya, dan tidak bisa sembarangan untuk kontrak lebih dari 20 SKS ya. Nah, nanti kalau IPK kalian 2 semester misalnya di bawah 3 ya, maka nanti akan terhambat juga. Saya udah ini kan menerangkan tadi ya di rekaman. Jadi kan Anda sekarang ada berapa mata kuliah? Coba lihat yang udah ini ya. Coba yang ini contoh ya. Ini pelajarannya Pak. Ya, ada berapa mata kuliah? Yang di jadwal? Nih, ini baru matematika yang dikontrak oleh siapa? Oleh Fadilah ya? Ada 9 Pak. Nah, 9 pelajaran, 9 mata kuliah itu berarti semuanya harus dikontrak dan semuanya harus lulus ya. Nanti kalau tidak lulus harus ngulang lagi di semester berikutnya. Jadi kalau nanti kalian misalnya matematika tidak lulus, matematika dasar ya, dapat C atau dapat D, apalagi dapat E, nanti akan ngontrak lagi di semester bisa dengan adik kelas tahun 2001 ataupun nanti ya. Jadi di semester yang sama dengan adik kelas itu kuliah itu seperti itu. Ya. Jadi minimal nilai B ya. Jadi selain yang kehadiran ya, tugas ujian itu juga kalian pahami juga karakter dosen masing-masing ya, seperti saya.
Kalau misalnya di jurusan ada Pak Andi itu gimana sih karakternya? Anda pelajari apa sih senangnya Pak Andi? Pak Opik itu bagaimana? Ibu Ai bagaimana? Di bahasa Indonesia itu ada nggak cara bahasa Indonesia? Belum ya? Ada, Pak. Dapat dosennya bahasa Indonesia tahu nggak? Ada yang kontrak? Belum. Kalau matematika ya kan itu dari luar ya, bukan dosen di prodi, dari FKIP itu. Teman-teman saya semua. Nah, nanti akan pahami karakter dosennya. Seperti apa sih dosennya? Saya juga Anda pelajari seperti apa sih Pak Adi ini misalnya. Ya kalau saya, ya nanti akan di mata kuliah ya akan saya lebih dijelaskan lagi. Atau juga dipesan kepada teman-teman kalau sudah terhubung oleh semua belum? Dengan teman-teman yang lainnya sudah terhubung? Dengan teman-teman yang lain sudah terhubung belum? Semuanya yang satu prodi sudah ada ketua angkatan belum? Halo? Ada ketua angkatan coba? Lupa. Ya, kalau Lupa. ada ketua angkatan ya. Nanti atau kalian aja yang membuat selebaran yang menjadi koordinator untuk mata kuliah saya sekalian dari dosen wali saya gitu ya. Nanti siapa yang bisa menghubungi teman-teman yang lain? Kan kalau saya kan yang lain tidak tahu ya. Tidak tahu karena yang saya tahu adalah 20 orang yang diwalii oleh saya. Nah, barangkali yang bisa berhubungan dengan teman-teman yang lainnya untuk mata kuliah Pancasila kan ya. Langsung aja nanti kita mengadakan semacam simulasi juga ya untuk khusus untuk mata kuliah. Ya nanti semuanya juga ikut gabung dulu ya. Walaupun belum punya kelas misalnya ya, tapi nanti kita mengadakan forum tertentu untuk mata kuliah Pancasila ya. Oke, jadi untuk sekarang tugas kalian adalah coba aktif ya di ininya di secara online ya. Anda fokusnya sekarang adalah KRS ya, mengisi KRS ya. Nah, untuk bimbingan akademiknya kan nanti yang bisa kalau salah ngontrak ya, kalau misalnya sudah fix, ini kan saya yang menentukan ya. Bisa yang merizet ataupun yang ACC simak Anda untuk kontrak kuliah ya. Jadi begini, sekalipun misalnya jadwal belum ada, kelas belum ada, tapi untuk mata kuliah Pancasila ya, nanti tolong kalian buat, apakah boleh buat grup lain ya. Jadi grup khusus untuk mata kuliah Pancasila. Walaupun kelasnya belum ada ya. Ya. Ini pesan dari saya untuk ini. Ada lagi nggak sebelum saya tutup? Karena saya ada kelas lain saya ini mengajar juga di Persitikes dan di Poltekkes ya. Jadi memang saya cukup banyak aktivitas di luar ya. Selain mengajar di Unsil. Ada lagi yang mau disampaikan? Boleh di grup WA aja ya. Atau mau yang sobat yang terakhir. 1-2 menit lah. Ada lagi yang Saya baru dapat ini, katanya kalau buat KRS harus ke perwalian dulu. Perwalian itu maksudnya gimana ya, Pak? Iya, ini perwalian. Oh, ya. Perwalian ya namanya. Oh, ya, Pak. Perwalian. Tapi kan kalau dulu kan teman anak-anaknya datang langsung kan ya ke meja saya. Sekarang makanya saya langsung pulkan gitu ya. Karena saya ini orangnya memanfaatkan momentum aja gitu ya. Kalau tadi ada yang langsung WA, udah aja saya yang siap silakan gabung hari ini gitu ya. Karena kan kalian bingung juga ya. Sejak kita bingung kan ya. Tidak belajar langsung, tiba-tiba coba kalian nanya ke siapa ya? Nanya ke Kang Ibnu, misalnya nanya ke Ima ya. Nanya ke Pak Rektor kan nggak mungkin juga. Nanya ke Bu Ainun juga nggak mungkin. Mau ngapain? Oke? Kalau memang besok atau lusa ya, atau nanti malam kalau misalnya ada waktu lagi, ini kan baru 16 ya nggak Bung ya? Baru 15 ya. Nanti malam misalnya ada waktu kita mengadakan forum ini lagi. Jadi mohon kalau harus perubahan kota ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kan ada kan di Poltekkes ada yang untuk Rp10 yang 10 giga ya untuk Zoom kan kategori untuk ini. Oke, sekian dulu ya untuk pembekalan pertama. Untuk yang lain yang tidak ikut gabung nanti akan saya share video rekaman ini ya supaya bisa tadi pernyataan tadi ya mengenai bagaimana yang harus kalian siapkan selama kuliah, akan teman-teman lainnya pun bisa mendengar ya walaupun di rekaman. Oke, sekian, mohon maaf diganggu waktunya ya. Selamat Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terus informasi Terima kasih, Pak. cuma dengan KRS langsung WA di grup WA aja ada isu kan ya. Pak, ini gini. Di grup, Pak. WA di grup. Yang ada di grup aja.
di WA group misalkan Pak saya gini. Ya. Nanti juga sama, saya lihat di grup dosen juga sama ya, sedang membicarakan hal yang sama ya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.